Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa sama-sama dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan membaca salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membaca surat Al-Falaq. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah membaca surat-surat pendek. Sekarang Ibu minta kalian coba lihat, kalian cek samping kiri, samping kanan kalian, kira-kira siapa teman kalian yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Hadir semua berarti siswanya lengkap ya, di kelas 4 ini berjumlah 20 orang. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal ya? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya betul, tentang hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Pira. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Iya, perpindahan. Perpindahan dari mana? Perpindahan dari Mekah ke Madinah. Perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Jadi temanya hari ini kita akan belajar mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ada yang tahu dengan surat At-Tin? Nah, At-Tin itu artinya apa? Iya, artinya buah tin, pintar. Artinya buah tin. Surat At-Tin itu ada berapa ayat? 8 ayat, Bu. Iya, betul. Surat At-Tin itu ada 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, melalui metode drill, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Tujuan yang kedua, melalui metode cooperative learning diharapkan peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan non-sukun atau tanwin dengan benar. Anak-anak, coba kalian perhatikan, kalian amati gambar yang ada di layar ini. Gambar ini menceritakan tentang apa? Iya betul, gambar ini menceritakan tentang anak-anak yang sedang membaca
Al-Quran, anak-anak yang sedang tadarus Al-Quran. Sekarang Ibu mau tanya, sudahkah kalian mengaji Al-Quran hari ini? Ya Bagas, sudah mengaji. Mengaji di mana Bagas? Mengaji di rumah, boleh. Mengaji itu boleh ya, di rumah, di musola, di masjid, boleh. Jadi anak-anak biasakan mengaji Al-Quran itu setiap hari. Karena apa? Karena Allah akan memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran, walaupun membacanya itu masih terbata-bata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita dengarkan sama-sama bacaan Quran surat At-Tin berikut ini. Anak-anak perhatikan ke depan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi video bacaan surat At-Tin. Bagus ya videonya? Membaca Al-Quran itu seperti itu. Membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, sekarang kita akan membaca Quran surat At-Tin. Anak-anak bisa lihat di buku kalian atau kalian bisa lihat di depan di sini di layar. Ada bacaan surat At-Tin, membaca Quran surat At-Tin. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, itu mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, coba kita ulang sekali lagi ya. Ibu membacakan, kalian kemudian mengikuti. Jadi Ibu bacakan dulu ayat per ayat, nanti kalian ikuti ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo mulai. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke depan. Kalian amati di dalam tulisan surat At-Tin. Ini ada tulisan-tulisan yang berwarna. Ada warna hijau, ada warna biru, dan ada warna kuning. Kita lihat di sini. Tulisan yang berwarna hijau itu dibaca memantul atau disebut dengan qalqalah. Tulisan yang berwarna biru itu dibaca dengan samar dan mendengung. Dan tulisan yang berwarna kuning itu dibaca dengan jelas. Kemudian Allah memerintahkan membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid yang benar. Salah satunya hukum bacaan yang wajib kita pahami, yang harus kita ketahui itu adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini ada 5. Ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham
idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Izhar, ifa, iqlab, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena jumlahnya itu 20 orang ya, jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Silakan kalian tentukan ketua kelompoknya. Atau Ibu bagi saja ya kelompoknya. Karena jumlahnya 20, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian berhitung 1 sampai 4. Jadi kalian berhitung 1 sampai 4. Kemudian kalian bergabung dengan teman kalian yang nomornya sama. Contohnya, saya nomor 1, berarti saya bergabung dengan teman yang mendapatkan nomor 1. Saya nomor 2, berarti bergabung dengan yang nomor 2. Begitu juga dengan nomor 3 dan nomor 4. Paham ya? Paham? Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya. Sudah terbentuk? Sudah. Baik, sekarang kalian perhatikan dulu. Di sini ada materi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan ini ya, Ibu bagikan materi dan LKPD-nya. Nih, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kalian baca hukum bacaan ini, materi ini kalian baca. Kemudian tugas kalian adalah mencari contoh hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada di dalam juz amma. Kemarin Ibu sudah suruh bawa juz amma, dibawa? Iya, bagus. Jadi nanti tugas kalian mencari contoh hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada di dalam juz amma. 1 saja. Jadi contoh hukum bacaan izhar 1, contoh hukum bacaan ikhfa 1, dan seterusnya 1 saja. Nanti jawabannya kalian masukkan di sini, kalian tulis di sini di lembar LKPD yang sebaliknya. Nah, hukum bacaan izhar, contoh bacaannya apa? Kalian tulis di sini. Contoh izhar, contoh ifa, idgham bigunnah, bila gunnah, dan contoh iqlab 1 saja. Kalian tulis di kolom yang sebelah kanan. Paham? Ya, paham. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan. Diingat, dalam berdiskusi itu kita bekerja sama. Jadi silakan kalian bekerja sama untuk mencari contoh hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ayo, silakan dimulai. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok yang lain? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, materi dan lembar kerjanya silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan di sini saja ya. Materi dan lembar kerjanya nanti Ibu nilai. Nah, sekarang Ibu minta kepada setiap kelompok untuk maju ke depan membacakan surat At-Tin. Jadi dibagi ayat per ayatnya ya. Untuk kelompok 1 itu membacakan ayat 1 dan 2. Untuk kelompok 2 membacakan surat At-Tin ayat ketiga dan keempat. Untuk kelompok 3 membacakan surat At-Tin ayat ke-5 dan ke-6, dan untuk kelompok yang keempat membacakan surat At-Tin ayat ke-7 dan ayat 8. Siap? Siap, alhamdulillah. Bisa kita mulai?
Bisa. Jadi Ibu panggil yang pertama itu kelompok 1. Ayo perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Iya bagus, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 silakan membacakan surat At-Tin ayat 3 dan ayat 4. Iya, bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk teman kita. Iya, alhamdulillah kalian bisa membaca surat At-Tin dengan baik, dengan tartil. Coba mana semangatnya? Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baik anak-anak, materi apa yang didapat hari ini? Materi surat At-Tin. Ada berapa ayat surat At-Tin? 8 ayat. Iya. Surat At-Tin diturunkan di mana? Di kota Mekah. Nah, di dalam surat At-Tin itu ada hukum bacaannya. Salah satunya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ada izhar, ada ifa, ada iklab, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Sudahkah kalian membaca surat At-Tin? Sudah. Ya, tadi kita sudah membacanya ya. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang? Senang Bu, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menghafal Quran surat At-Tin. Jadi tugas kalian di rumah adalah menghafalkan Quran surat At-Tin. Minggu depan kita akan belajar menghafal Quran surat At-Tin. Nah, baiklah anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini kita sudah belajar membaca surat At-Tin. Jangan lupa tugasnya di rumah menghafal surat At-Tin. Terima kasih. Sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.